السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita meneruskan bab takwa. Ayat-ayatnya sudah kemarin ya, bahwa orang yang bertakwa itu, takwa itu ada dua. Takwa itu ada dua. Apa? Takwa dengan sebenar-benar takwa semaksimal mungkin. Yang kedua, takwa semampu kita. Kan beda ya. Kapan kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kapan? Ketika kita menjauhi larangan. Ketika kita menjauhkan diri dari zina, dari khamar, dari judi, dari korupsi, dari berbohong, maka prinsipnya adalah sebenar-benar takwa semaksimal mungkin. Lalu kapan kita bertakwa semampu kita? Jangan maksain. Fattaqullaha mastata'tum. Kapan? Ketika kita menjalankan perintah Allah. Ketika kita salat, ketika kita saum, ketika kita zakat, haji, umrah dan seterusnya, maka prinsipnya adalah lakukan semampu kita. Bisa berdiri, enggak bisa berdiri, jangan maksain berdiri, boleh dengan duduk. Bisa berangkat umrah, alhamdulillah. Enggak bisa berangkat, jangan maksain. Bisa menyembelih kurban, beli hewan kurban, alhamdulillah. Enggak bisa, jangan maksain. Gitu ya. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian apa janji Allah bagi orang yang bertakwa? Betul-betul bertakwa? Yaj'al lahu makhrajan. Allah pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari segala permasalahan. Adakah dari kita yang tidak punya masalah? Nggak mungkin. Tidak mungkin kita tidak punya masalah. Entah di keuangan, entah di keluarga, entah di kesehatan, entah di pergaulan, di kantor dan seterusnya. Nah, setiap kali ada permasalahan, Allah akan bikin jalan keluar. Kalau kita betul-betul bertakwa. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizkinya orang yang bertakwa itu biasanya tidak disangka-sangka. Gak nyangka saya bisa berangkat haji, gak nyangka saya bisa umrah, gak nyangka saya bisa kebeli rumah, gak nyangka. Kira-kira begitu. Beda dengan orang kafir atau ahli maksiat. Rizki yang didapat hari ini sudah direncanakan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, dinikmati hari ini. Nah, orang yang bertakwa
dia mempersiapkan diri untuk akhirat, pahala, perjumpaan dengan Allah. Nggak nyangka dapat mobil, nggak nyangka kebeli rumah, nggak nyangka bisa berangkat haji, dan seterusnya. Satu lagi, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian betul-betul bertakwa, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Furqan, apa furqan? Pembeda. Pembeda mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa, insya Allah akan tuntun kita. Akhirnya ketemu dengan teman-teman yang ahlus sunnah, tidak terkena syubhat. Beda dengan yang tidak bertakwa, ketemu dengan guru ngaji yang apa? Yang sesat. Kan ada tuh, ya. Anak muda ingin baik, ingin taubat dari maksiat, ketemu guru ngaji. Sama guru ngajinya disuruh apa? Disuruh bom bunuh diri, dibohongi. Mungkin gurunya juga dibohongi oleh gurunya lagi. Nggak niat dia menipu. Pengen surga, nih baca ayatnya, surat sekian ayat sekian, ayatnya ada. Kemudian ayat yang hak itu urida bihal batil, dibawa kepada kebatilan. Jihad yang dimaksud bom bunuh diri katanya. Orang yang bertakwa insya Allah tidak seperti itu, akan dibimbing oleh Allah. Ketemu dengan guru ngaji yang baik, ketemu dengan teman-teman ahlus sunnah, ketemu dengan majelis sunnah, gitu ya. Karena orang-orang sesat itu kan nggak semuanya ngarang sendiri. Antum kira orang-orang yang sesat itu semuanya ngarang sendiri? Enggak, ngikutin gurunya. Gurunya sesat juga, gurunya kena subhat juga, ya. Ketemu dengan Ustadz Khawarij, ketemu dengan Ustadz Jabariyah, ketemu dengan Ustadz Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, bahkan Islam Jamaah, bahkan Ahmadiyah. Orang yang bertakwa insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak terkena syubhat. Ya, itu saja ayat-ayatnya. Sekarang kita masuk hadis. Hadis pertama atau hadis 69 dari awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan ada orang yang bertanya, kila. Tapi Abu Hurairah tidak menyebut yang bertanya ini siapa. Pokoknya ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Manusia paling mulia di muka bumi ini siapa? Nabi memahami bahwa yang bertanya bukan dimaksudkan orang. Kalau orang tentu beliau, kan? Tentu beliau. Yang paling bertakwa adalah beliau. Yang dimaksud oleh si penanya ini bukan orang, bukan orang per orang. Tapi kaidahnya, ya. Orang yang paling mulia itu siapa? Yang bagaimana? Ya Rasul. Dijawab oleh Nabi, atqahum, yang paling bertakwa, sesuai dengan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Karena ucapan Nabi tidak mungkin berselisih dengan ucapan Allah. Karena Allah mengatakan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, Nabi menjawab di situ, atqahum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Faqalu, yang bertanya mengatakan, laisa an hadza nas'alu. Bukan itu yang kami maksud. Bukan itu yang kami maksud ya Rasul. Yang paling mulia, tetapi bukan itu yang kami maksud. Nah, Nabi langsung menjawab, mengganti jawabannya. Mungkin orang ini bermaksud individu. Maka dijawab Yusuf. Yang paling mulia itu Yusuf. Karena Nabi mengira yang ditanya dari segi keturunan, dari segi nasab, bukan dari segi ibadah, ilmu, kezuhudan dan seterusnya. Kalau itu ya tentu beliau sendiri. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia. Tapi Nabi menjawab Yusuf. Kenapa? Yusuf lebih mulia dari beliau. Yusuf lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW dalam hal dari segi nasab. Dari segi nasab Rasulullah alaihi salatu wassalam kalah mulia. Dari mana? Kita lihat. Maka Nabi menjawab Yusuf, diteruskan dengan ayahnya, diteruskan dengan kakeknya, diteruskan dengan buyutnya. Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Yusuf anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Itu jawaban Nabi ketika si penanya mengatakan yang paling mulia, tapi yang kami maksud bukan itu. Langsung dijawab oleh Nabi, fa Yusuf Nabiullah, ibn Nabiyillah, ibn Nabiyillah, ibn Khalilillah. Yang paling mulia adalah Yusuf. Dia Nabi Allah, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya bukan Nabi lagi, Khalilullah. Ini yang paling mulia. Maka tidak ada manusia semulia Nabi Yusuf dalam hal nasab, bukan dalam hal ketakwaan, ilmu, kezuhudan. Kalau itu tentu Rasulullah Muhammad SAW. Dari sini kita tahu bahwa nasab itu ada, nasab itu menjadi pertimbangan. Nasab itu tidak boleh dinafikan. Oh biarin, mau anak penjahat, mau anak perampok, mau anak pelacur, biarin, yang penting dia baik. Enggak, tetap dilihat, tetap dilihat. Oleh karena itu Nabi menyebut nasab. Artinya sama-sama salehah, sama-sama hafal Al-Quran, sama-sama menutup aurat, sama-sama pakai cadar. Yang satu anaknya orang mulia, yang satu anaknya penjahat misalnya. Kita ambil anak orang mulia, gitu ya. Adapun anak orang mulia ini nggak pakai jilbab, jarang sholat, sementara anak penjahat ini pakai jilbab, sholat tepat waktu, ya tentu kita pilih yang pakai jilbab, yang sholat. Ya. Artinya pertimbangan nasab itu bukan nomor satu, tapi nomor sekian. Tapi perlu dipertimbangkan, tidak boleh dinafikan. Ya. Oleh karena itu para nabi, para rasul kan bukan
keturunan sembarang. Artinya silsilahnya itu baik. Maka Nabi pernah mengatakan bahwa dari anak cucu Nabi Ibrahim, Allah pilih satu yang paling mulia, yang paling baik. Siapa? Ismail. Ismail. Dari anak cucu Ismail, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Kinana. Kinana. Dari anak cucu Kinana, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Quraisy. Quraisy. Dari anak cucu Quraisy, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Hashim. Hashim. Dari anak cucu Hashim, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau juga pilihan dari segi nasab, tapi kan tidak langsung. Kalau Nabi Yusuf langsung. Beliau Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, Khalilullah. Kalau beliau boro-boro, ayah beliau kafir, kakeknya juga. Ya, tapi terus ke atas Muslim, beriman dan seterusnya. Tidak langsung. Kalau Nabi Yusuf langsung. Mendengar jawaban itu, si penanya mengatakan, laisa an hadza nas'aluk. Masih salah. Bukan itu yang kami maksud ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah yang kalian maksud tentang ma'adin Arab? Arab jahiliyah, Arab sebelum Islam datang? Beliau menjawab, beliau menjelaskan, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Di antara kalian yang paling baik di masa jahiliyah, itulah yang paling baik di masa Islam. Artinya, sebelum Islam datang, sebelum wahyu turun, sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama, Iqra, manusia paling baik siapa? Setelah beliau, tentu Abu Bakar. Abu Bakar. Ini Islam belum datang ya, wahyu belum turun, Nabi terakhir belum ada. Ya, manusia paling baik, paling mulia setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Umar. Setelah Umar siapa? Utsman, dan begitu seterusnya. Berdasarkan sabda Nabi beliau, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik dari kalian di zaman jahiliyah, itulah yang terbaik ketika Islam. Kan ketika Islam datang, yang terbaik setelah Nabi kan Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, dan begitu seterusnya. Maka begitu pula ketika di zaman jahiliyah dulu. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa kebaikan-kebaikan sahabat ketika masih jahiliyah, kebaikan-kebaikan siapa misalnya, mu'alaf yang dulunya Buddha atau Hindu atau Kristen atau Yahudi atau Nasrani, itu berdasarkan kebaikan mereka waktu masih jahiliyah. Betul dia Buddha, betul dia Hindu, tapi enggak pernah bohong gitu. Betul dia kafir, tapi belum pernah minum khamar, belum pernah mencuri, belum pernah
mengkhianati, selalu berbakti kepada ibunya, gitu. Allah memberi hidayah kepada seseorang itu ada asbab. Allah Maha tahu, kita yang nggak tahu. Perasaan biasa-biasa aja. Temennya mabuk, dia ikut mabuk. Temennya berjudi, dia ikut berjudi. Kok sekarang masuk Islam? Nah, kita nggak tahu. Allah yang tahu. Betul dia mabuk, betul dia berjudi, tapi dia mungkin sangat berbakti kepada ibunya, mungkin sangat dermawan. Kita aja yang nggak tahu, gitu ya. Dan ini merembet di manhaj salaf, merembet di ahlus sunnah, yang tadinya khawarij, yang tadinya jahmiyah, jabariyah, syariah, maturidiyah, sekarang taubat masuk ke manhaj salaf, ahlus sunnah. Biasanya orang-orang seperti ini waktu masih khawarij, jahmiyah, jabariyah, asy'ariyah, maturidiyah, dia mungkin sangat dermawan, mungkin orangnya jujur, mungkin sangat taat kepada ayah ibunya, mungkin sangat perhatian terhadap orang-orang fakir miskin. Allah Maha tahu, kita yang nggak tahu. Kita barangkali akan mengatakan Allah biasa-biasa aja. Kita yang nggak tahu. Idza faquhu, bisa juga dibaca idza faqihu. Yang masyhur idza faquhu, dengan syarat dia faham. Berarti kalau nggak faham yang enggak. Dia dermawan, dia taat pada ayah ibunya, dia rajin menyantuni fakir miskin, tapi dia nggak paham mana sunnah, mana bid'ah, dia nggak paham mana syirik, mana tauhid, dia nggak paham, ya, nggak masuk. Syaratnya dia paham, ya. Bapak tidak boleh baca Al-Fatihah setiap kali mengawali pekerjaan. Memang kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Oh, iya, paham saya, paham. Kan kita harus mencontoh beliau ya. Kan Rasul dan para sahabat itu manusia-manusia termulia ya, yang paling benar ya. Kalau ini benar, setiap kerja diawali dengan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, pasti Rasul dan para sahabat melakukannya. Iya, paham. Banyak saudara-saudara kita nggak paham. Bapak nggak boleh baca Al-Fatihah ketika memulai pekerjaan. Emang kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mengajarkan. Emang kenapa kalau Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan? Kan itu baik. Masa iya apa-apa harus contoh Rasul dan para sahabat? Baca Al-Fatihah jelas baik, kerja jelas baik. Masa dicampurkan jadi nggak baik? Nggak paham, ya, nggak paham, ya. Persis sebagian saudara kita, orang Salafi itu aneh, bukan Salafi, dia bilang Wahabi. Orang Wahabi itu aneh. Toge halal, kol halal, kacang panjang halal, apalagi dicampur dengan bumbu kacang halal. Dicampur, ada toge, ada kacang panjang, ada kol, ada bumbu kacang, jadi haram. Aneh kan? Nah, itulah Wahabi aneh. Dia ingin menjelaskan apa? Baca salawat bagus, baca la ilaha illallah bagus, baca alhamdulillah bagus, baca tahmid, baca tahlil bagus, baca Al-Quran, baca Al-Fatihah bagus. Dikumpulkan jadi satu dalam bentuk tahlilan. Nah,
3 hari, 7 hari, 40 hari. Jadi haram, kata Wahabi. Aneh kan? Ini luar biasa. Luar biasa mereka diajari talbisul iblis. Mereka kena talbis iblis. Tidak syak lagi mereka dapat wahyu. Wahyu syaitan. Ya. Kalau bukan wahyu syaitan, wahyu dari Allah, wahyu sudah putus ya. Maksudnya datang dari Allah kebenaran. Dia akan mengatakan betul baca Al-Fatihah, tasbih, tahmid, tahlil itu bagus. Tetapi ketika dibaca dengan cara tertentu, aturan tertentu, apalagi dilakukan setelah kematian seseorang 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Sementara di zaman Rasul dan para sahabat ada kematian apa tidak? Jelas ada. Ya, untuk Rasul saja berapa banyak kematian ketika beliau masih hidup. Ada Ja'far bin Abi Thalib meninggal ketika beliau masih hidup. Ada Mus'ab bin Umair, ada Hamzah, bahkan istri tercinta beliau Khadijah. Kalau Abu Thalib jangan dibahas, kan mati dalam keadaan kafir. Kemudian anak-anak beliau semua wafat ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Tapi beliau tidak mengadakan tahlilan kematian 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Apa beliau luput dari kebaikan ini kalau itu baik? Ya. Apa ada sebuah kebaikan ibadah? Itu jelas ibadah. Tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari jelas ibadah. Ada ibadah tapi belum pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kita yang ngarang. Apa seperti itu? Berarti kita lebih pintar dari Rasul dan para sahabat, lebih benar dari Rasul dan para sahabat, lebih faham dari Rasul dan para sahabat? Mustahil. Sangat mustahil. Itu yang benar. Jalan pikiran yang benar. Tidak seperti tadi. Ibadahnya pakai logika sendiri. Pakai perumpamaan segala toge, kacang panjang, sambal kacang dan seterusnya. Ya, nggak pakai contoh. Beragama yang benar itu dengan contoh. Karena Islam ini sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan sempurna oleh Rasul dan para sahabat. Kita contoh mereka. Apa yang mereka lakukan kita lakukan, apa yang mereka tidak lakukan jangan kita lakukan. Begitu cara kita beragama. Bukan baca ayat, baca hadis lalu kita pahami sendiri. Ya, muttafaqun alaih, dari sini sahih ya, Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis ada 6 di sini. Bayyana al-haditsu aqsaman nasi wa syarafa intisabihim wa ansabihim. Hadis di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa manusia itu bermacam-macam. Apanya? Nasabnya. Secara nasab ada yang mulia, ada yang kurang mulia, ada yang buruk. Gitu. Oleh karena itu sampai hari ini masih ada bangsa yang al-maghdubi alaihim dan ad-dallin sampai hari ini. Padahal istilah al-maghdubi alaihim ad-dallin itu muncul dari 1400 tahun yang lalu. Apakah hari ini masih ada? Masih. Kalau nasab itu tidak usah diperhatikan, tentu nggak ada al-maghdubi alaihim, tentu nggak ada ad-dallin. Ya lihat aja masing-masing. Enggak. Hari ini masih ada bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah, bangsa terkutuk, bangsa terlaknat.
yang sekarang sedang menginjak-injak saudara kita di Palestina, yang sedang membantai anak-anak dan wanita di Gaza, mereka adalah al-maghdubi alaihi. Karena apa? Karena nasab itu ada. Dari nasab kan? Dari nasab. Oleh karena itu mereka menamakan diri mereka apa? Negara mereka namakan apa? Negara mereka namakan apa? Nama bapaknya. Nama bapak mereka Israel. Israel itu ayah mereka, ayahnya Nabi Yusuf. Mereka kan saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Israel. Nama lain Nabi Israel siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub atau Nabi Israel. Mereka senang betul kalau disebut sebagai Israel. Mereka senang betul. Oleh karena itu jangan mau kita menyenangkan mereka. Terlalu bagus nama Israel itu buat mereka, terlalu bagus. Orang bangsa terkutuk dan terlaknat kok Nabi Yakub, kan aneh ya? Maka jangan kita menyenangkan mereka. Sebut mereka ya Yahudi, al-maghdubi alaihi. Atau kalau mau pakai Israel, depannya pakai Bani Israel, anak-anak Israel. Bukan Israelnya. Israelnya manusia yang sangat mulia, haram kita kutuk, haram kita laknat. Manusia sangat mulia, lebih mulia dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Nabi, tidak ada manusia yang kemuliaannya seperti Nabi. Saya pilihkan beberapa saja. Annal insana yukramu wa yusrafu bi taqwallah. Seorang manusia itu akan menjadi mulia, akan menjadi terhormat, akan menjadi baik itu dengan takwa. Maka walaupun anak raja, bahkan anak nabi, bahkan anak rasul, tapi tidak beramal, amal terbesar tauhid, ya kekal di neraka selama-lamanya dan tidak ada kemuliaan bagi dia walaupun dia anak rasul, bahkan rasul pertama. Siapa rasul pertama? Nuh alaihi salatu wassalam. Salah satu anaknya bernama Kan'an. Jadi apa Kan'an? Anaknya Nabi Nuh itu jadi manusia yang sangat buruk sekali, menjadi sebutan yang buruk, bukan sebutan yang baik ya. Ketika kaum muslimin menyebut kisah dia, yang ada adalah kutukan, laknat, doa buruk. Gak ada yang mendoakan baik dan haram. Antum jangan coba-coba berdoa, ya Allah ampuni Kan'an, kan dia jelek-jelek begitu, anaknya Nabi Nuh. Nggak boleh. Dia kekal di neraka selama-lamanya dan dia kafir. Bolehkah mendoakan buruk? Bolehkah mendoakan baik, mendoakan ampun untuk orang kafir yang sudah mati? Tidak boleh, kecuali masih hidup. Kita doakan supaya dapat hidayah masuk Islam, boleh. Kalau sudah mati tidak boleh. Mendoakan baik untuk Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Kan'an, haram ya.
Kemudian yusharraful insanu bi syarafi abaihi wa ashiratihi idza kanu atqiya. Kemuliaan ayah, kemuliaan keluarga, keturunan itu bisa merembet ke kita, ke seseorang dari keluarga itu, dengan syarat dia bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, ya tidak. Ya. Mau anak ustadz, anak kiai, anak ulama, bahkan anak nabi sekalipun, tapi dia tidak bertakwa, tapi dia ahli maksiat, bahkan kafir, tidak ada gunanya. Nah, inilah keadilan. Maka barangkali ada di antara antum yang anak orang kafir misalnya, anak penjahat misalnya, anak dari keluarga yang buruk, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena kalau antum baik, bertakwa, beriman, nggak ngaruh. Ya. Kemudian bayanu fadilati Nabiyillah Yusuf alaihi salatu wassalam, menerangkan bagaimana keutamaan Nabi Yusuf langsung dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan Nabi Yusuf. Faqad jama'a makarimal akhlaq. Nabi Yusuf mengumpulkan akhlak yang mengumpulkan pada dirinya itu akhlak yang sangat mulia. Bayangkan dizolimi oleh kakak-kakaknya, abang-abangnya, dan tidak membalas sedikit. Padahal kalau beliau dendam, beliau balas abang-abangnya saat beliau sudah menjadi pejabat tinggi, menteri pertanian istilah kita ya, khazainul ab, mudah sekali. Abang-abangnya waktu itu dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk, membutuhkan hanya sekedar makanan, sementara beliau menguasai Mesir. Istilah kita lumbung-lumbung padi, tempat penyimpanan makanan dikuasai oleh beliau. Beliau tidak membalas sedikit, bahkan menempatkan abang-abangnya berikut ayah ibunya di Mesir dengan penghormatan besar. Ini akhlak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'a syarafin nubuwati, di samping kemuliaan beliau sebagai seorang nabi, kemudian nasabnya, wandhamma ilaihi syarafil ilmi, kemudian ilmu apa? Ilmu khusus beliau apa? Menafsirkan, menakwilkan mimpi. Ketika para juru takwil mimpi mengatakan qalu adghatu ahlam, ini mimpi kacau, kan rajanya mimpi, ini mimpi kacau. Mosok ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, kemudian ada 7 tangkai gandum yang bagus, hijau, berisi, ada 7 tangkai gandum yang kering, tidak berbuah. Mimpi apa ini? Setelah ditanyakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam,
mereka tercengang. Nabi Yusuf tentu wahyu ya, diajari oleh Allah bahwa setelah ini akan muncul musim yang luar biasa bagus. Istilah kita panen raya, banjir tanaman, buah-buahan, gandum selama 7 tahun. 7 tahun dari sekarang akan terjadi musim yang sangat bagus, hijau, subur, tanaman gak ada yang mati dan seterusnya. Tapi setelah itu akan muncul 7 tahun lagi musim kering, tidak ada tanaman, mungkin tidak ada hujan dan seterusnya. Tercengang mereka. Dan Nabi Yusuf sekaligus memberikan jalan keluar. Oleh karena itu selama 7 tahun panen raya itu jangan dipanen bijinya. Kalau kita padi jangan diambil padinya, tapi cabut sampai akarnya. Cabut sampai akarnya, letakkan di gudang-gudang penyimpanan. Ya, ambil bijinya ketika dibutuhkan saja. Agar apa? Agar awet 7 tahun. Kalau setahun panen 2 kali, ya 14 kali panen. Kalau 3 kali, ya 21 kali panen. Maka menumpuk-numpuk itu. Untuk apa? Untuk persediaan 7 tahun berikutnya. Karena akan muncul 7 tahun berikutnya ini kering, tidak ada hujan, tidak ada tanaman, pada mati. Luar biasa, ini takwil mimpi ya. Dan betul dilaksanakan oleh Al-Aziz, Raja Mesir waktu itu, dan Nabi Yusuf diberi amanah untuk mengurus ini. Mulailah 7 tahun, 7 tahun gak ada masalah ya. Begitu tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 dan seterusnya, mulai kekeringan di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Sementara di Mesir persediaan makanan masih banyak menumpuk. Datanglah orang dari sini, dari Madian, dari Yaman, dari Syam, untuk menukarkan emas, perak hanya dengan makanan. Termasuk ayah beliau dan abang-abang beliau. Ya, antum bisa nikmati kisah ini di surat Yusuf, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang dari awal sampai akhir cuman menceritakan tentang seorang nabi. Ya, di Al-Qasas, An-Naml, Al-Baqarah kan loncat-loncat. Al-Quran memang seperti itu kan, tidak seperti novel atau cerpen kan? Loncat-loncat. Untuk surat Yusuf ini dari awal sampai akhir, diawali dari Nabi Yusuf yang masih kecil bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Disampaikan kepada ayahnya suruh diam saja sampai Nabi Yusuf dibuang ke sumur dan seterusnya, sampai Nabi Yusuf menjadi pembesar di negeri Mesir, bertemu dengan abang-abangnya dan ayah ibunya dan sujud. Pertama kali bertemu dengan Nabi Yusuf, sujud. Kan mereka tidak tahu. Berpisah dengan Nabi Yusuf itu masih kecil. Kalau kita mungkin belum TK, mungkin 4 tahun, 3 tahun, orang nempel di timba, ditarik dari atas, biasa aja, tidak terlalu keberatan. Begitu lihat kaget, kok ada anak. Kalau sudah 7 tahun, 8 tahun tentu berat sekali. Mungkin minta tolong pada sebelahnya untuk bantu menarik timbanya. Ini tidak, berarti masih kecil sekali. Dan ketika dijual itu, abang-abangnya itu masih di situ, kan saking ketakutan. Ini luar biasa bejatnya Yahudi ya. Cikal bakal mereka.
Itu Nabi Yusuf melihat itu, abang-abangnya ada di situ. Ketika dia saking ketakutannya, diam Nabi Yusuf. Tidak teriak, itu abang saya, abang tungguin saya. Kalau orang kan mungkin begitu ya. Saking takutnya, saking kejamnya abang-abangnya itu. Dibawa oleh kafilah itu, ya, dan akhirnya dijual. Abang-abangnya masih ada di situ. Ini luar biasa ya. Allahu Akbar. Ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.